Halo semuanya, pada video kali ini akan membahas mengenai salah satu topik analisis penting yang dapat dilakukan dalam project management, yaitu stakeholder analysis. Pertama-tama, kita akan membahas tentang apa itu stakeholder. Stakeholder adalah individu, kelompok, ataupun organisasi yang memiliki kepentingan ataupun klaim dalam hasil akhir proyek. Maka dari itu, seorang project manager harus melibatkan pihak-pihak tersebut yang akan terpengaruh oleh keputusan yang dibuat pada suatu proyek ataupun yang mungkin akan terlibat pada berbagai keputusan tersebut. Selanjutnya adalah penggunaan organizational chart. Organizational chart dapat digunakan untuk memahami organisasi dengan lebih baik. Biasanya menggunakan organizational chart karena mudah untuk didapatkan ataupun dibuat. Namun, penggunaan chart ini memiliki kelemahan, yaitu untuk organisasi yang informal akan lebih sulit untuk dijelaskan ataupun dipahami. Maka dari itu, untuk membantu project manager dan project team dalam memahami organisasi informal secara lebih baik, dapat dibuat analisis stakeholder untuk menentukan siapa saja yang akan terlibat dalam proyek dan apa saja peran yang akan dijalankan oleh berbagai pihak tersebut. Dalam proses pengembangan analisis stakeholder, biasanya dapat dimulai melalui organizational chart yang telah dibuat dan diterbitkan. Selanjutnya, dapat ditambah kompleksitas dari organisasi informal. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai tahapan apa saja yang ada pada stakeholder analysis. Tahapan pertama adalah pembuatan daftar stakeholder. Daftar yang dibuat ini dapat berisi individu, kelompok, ataupun organisasi yang menyediakan sumber daya tertentu bagi proyek ataupun memiliki kepentingan atau ketertarikan dalam kesuksesan ataupun kegagalan hasil proyek yang dijalankan. Lalu, tahapan kedua adalah proses mengidentifikasi kepentingan atau ketertarikan stakeholder. Di samping itu, setiap stakeholder yang telah teridentifikasi pada tahap sebelumnya dapat diidentifikasi kepentingan ataupun ketertarikan yang dimiliki terhadap hasil proyek. Apabila memiliki kepentingan atau ketertarikan yang positif, maka dapat diberi tanda +1. Dan sebaliknya, apabila memiliki kepentingan atau ketertarikan yang negatif, maka dapat diberi tanda -1. Sementara itu, apabila stakeholder memiliki kepentingan atau ketertarikan yang netral, maka dapat diberi tanda 0. Dan apabila tidak dapat diyakini kepentingan atau ketertarikannya, maka dapat diberi tanda tanya. Tahapan ketiga adalah melakukan pengukuran besar pengaruh yang dimiliki oleh setiap stakeholder. Langkah ini dapat dilakukan dengan mengukur besar pengaruh yang dimiliki oleh setiap stakeholder. Skala nilai pengaruh yang dapat digunakan adalah dalam kisaran 0 sampai 5, dengan nilai 0 yang berarti tidak ada pengaruh, sementara nilai 5 berarti memiliki pengaruh yang sangat besar pada proyek. Tahapan keempat adalah menilai keberadaan potensi konflik antar stakeholder. Langkah ini dapat dilakukan karena sebuah proyek merupakan perubahan organisasi yang direncanakan dan beberapa stakeholder dapat bertindak untuk kepentingan sendiri. Tindakan tersebut seringkali dapat memicu konflik dengan stakeholder lainnya. Sebagai contoh, konflik yang dapat terjadi adalah adanya kompetisi akan sumber daya yang dapat digunakan oleh berbagai manajer fungsional. Tahapan yang kelima adalah menentukan peran stakeholder. Setelah berhasil menyelesaikan tahapan-tahapan sebelumnya, langkah berikutnya yang dapat dilakukan adalah menentukan peran yang dimiliki oleh setiap stakeholder. Berbagai contoh peran yang dapat diberikan adalah project sponsor and champion, project manager, consultant, dan berbagai peran lainnya. Tahapan keenam adalah menentukan objektif bagi setiap stakeholder. Objektif tersebut dapat mencakup beberapa hal, seperti menyediakan sumber daya tertentu, keahlian yang dimiliki, dan berbagai hal lain yang terkait dalam suatu proyek. Langkah terakhir atau tahapan ketujuh adalah menentukan berbagai strategi untuk stakeholder yang dapat dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai strategi untuk setiap stakeholder. Berbagai strategi tersebut mungkin akan membutuhkan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, serta pembangunan kembali hubungan.
Daftar tersebut juga dapat dilengkapi dengan deskripsi singkat yang menjelaskan bagaimana objektif stakeholder dapat tercapai. Nah, berikut adalah sumber yang digunakan dalam pembuatan materi video kali ini. Demikian video mengenai stakeholder analysis, semoga dapat memberi tambahan informasi untuk kamu dan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video lainnya.